Cedera Mason Mount, korban kemenangan Chelsea. Mason Mount tidak bisa menyelesaikan pertandingan Chelsea vs Plymouth di putaran keempat FA Cup 2021/22, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Mount harus ditarik keluar karena cedera. Pertandingan di Stamford Bridge kemarin berlangsung alot bagi The Blues. Mereka butuh waktu 120 menit untuk mengalahkan tim kasta ketiga Plymouth dengan skor 2-1. Mount jadi korban duel 120 menit. Dia harus ditarik keluar di menit ke-97, tampaknya ada masalah dengan kaki kanannya. Tentu cedera Mount ini bisa jadi kabar buruk untuk Chelsea yang sedang menghadapi jadwal padat. Kabar cedera Mount juga dijelaskan oleh Arno Michels, asisten pelatih Chelsea. Thomas Tuchel tidak bisa mendampingi tim dalam pertandingan kemarin karena harus menjalani isolasi mandiri. Michels menjelaskan bahwa Mount segera ditarik keluar begitu menyadari masalah, semoga kondisinya tidak buruk. Semoga tidak buruk, kita lihat saja. Dia merasakan cedera di extra time ketika melepas tembakan ke gawang, ujar Michels di chelsea.com. Hanya karena tembakan tersebut, sebelumnya tidak ada masalah serius selama pertandingan. Hanya begitu dia menembak, dia merasakan rasa nyeri yang datang tiba-tiba, jadi kami menariknya. Tenaga Mount akan sangat dibutuhkan Chelsea yang akan menghadapi beberapa pertandingan penting. The Blues akan bermain di Piala Dunia antar klub dan Liga Champions di bulan Februari ini. Kita lihat saja, cedera Mount. Akan ada penilaian lanjutan. Semoga kondisinya tidak terlalu buruk, tapi sekarang saya tidak bisa menjanjikan apapun, sambung Michels. Bermain 120 menit hari ini bukanlah keinginan kami. Kami menghadapi beberapa masalah cedera, semoga hanya cedera ringan. Kita lihat saja, tandasnya. Lukaku sulit bikin gol, cuma kurang beruntung kok. Romelu Lukaku tidak bisa berbuat banyak untuk Chelsea dalam kemenangan 2-1 atas Plymouth, putaran keempat FA Cup 2021/22, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022. Kali ini Chelsea harus bersusah payah mengalahkan tim kasta ketiga. Plymouth memberikan perlawanan impresif, The Blues sampai harus bermain 120 menit. Dua gol Chelsea kali ini datang dari aksi Cesar Azpilicueta, 41, dan Marcos Alonso, 105. Justru barisan bek yang mencetak gol kemenangan Chelsea, bukan striker seperti Lukaku. Lukaku direkrut Chelsea dengan maksud meningkatkan kualitas lini serang. Dia bisa memberikan warna berbeda di lini serang The Blues yang sudah terbukti tangguh. Sayangnya, Lukaku tampak kesulitan dengan taktik Chelsea di bawah Tuchel. Laga ini juga menunjukkan bahwa Lukaku tidak bermain maksimal. Bagi dia, Lukaku, mungkin sedikit sulit untuk mencetak gol sekarang. Dia bekerja keras bagi tim, membuat banyak sentuhan bola, tapi sedikit tidak beruntung, kata Arno Michels, asisten pelatih Chelsea. Kami coba memainkan dia, memberinya kesempatan, dan kami akan terus melakukannya karena dia adalah pemain penting bagi kami. Seharusnya Lukaku membantu Chelsea mencetak lebih banyak gol musim ini. Sayangnya, sejauh ini Lukaku tampak kesulitan. Dia baru mencetak 8 gol dari 25 pertandingan di semua kompetisi. Michels pribadi tidak terlalu khawatir soal itu. Lukaku tetaplah seorang striker mumpuni, hanya sedang dalam momentum buruk. Yang harus dilakukan Chelsea adalah memberinya kepercayaan. Dia adalah striker, jadi dia juga membutuhkan kepercayaan dalam momen-momen ketika dia tidak bisa mencetak gol, tandasnya. Kepa lagi-lagi jadi juru selamat Chelsea saat hadapi penalti. Kepa Arrizabalaga kembali menyelamatkan Chelsea lewat kegemilangannya menghadapi penalti. Ia menepis penalti Plymouth Argyle di menit akhir perpanjangan waktu. Chelsea bersusah payah menyingkirkan tim kasta ketiga, League One Plymouth Argyle di Stamford Bridge pada babak keempat Piala FA, Sabtu, tanggal 5 Februari tahun 2022, malam WIB. The Blues menang 2-1 dengan laga yang harus dituntaskan lewat perpanjangan waktu. Chelsea bahkan harus tertinggal lebih dulu akibat gol cepat Macaulay Gillespie pada menit ke-7. Mereka kemudian bisa menyamakan kedudukan dari torehan Cesar Azpilicueta di menit ke-41. Hingga 90 menit tuntas tak ada gol lagi yang tercipta. Pada babak perpanjangan waktu, tim London Biru bisa berbalik memimpin berkat gol dari Marcos Alonso di menit ke-115.
Plymouth tak menyerah begitu saja dalam keadaan tertinggal. Mereka bisa mendapatkan hadiah penalti di menit ke-117 akibat Ryan Hardy dilanggar Malangsar. Dalam situasi genting ini, Chelsea diselamatkan oleh Kepa Arrizabalaga. Ia mampu membaca tembakan Hardy ke arah kiri gawang dengan bisa menangkapnya. Penyelamatan Kepa ini berjasa besar membantu Chelsea menyegel kemenangan. Ini bukan kali pertama, Kepa menjadi juru selamat Chelsea dari titik putih. Ia sebelumnya tercatat 3 kali menjadi bintang kemenangan Chelsea di babak adu penalti musim ini. Kegemilangan Kepa dalam menghadapi sepakan 12 pas dipertontonkannya pertama kali musim ini di ajang Piala Super Eropa 2021. Pria 27 tahun ini mengantarkan Chelsea juara usai menang 7-6 dari Villarreal di babak tos-tosan. Ia bisa menepis 2 penendang penalti kapal selam kuning. Kepa juga pamer aksi di adu penalti kala Chelsea menyingkirkan Aston Villa di babak ketiga Piala Liga Inggris. Ia menepis sepakan Marvelous Nakamba untuk membawa Chelsea menang 4-3.